Kamans, 27 tahun sudah reformasi bergulir. Tapi pernah nggak kalian bertanya, mengapa sih aparat sistem peradilan pidana dan pejabat kita masih bertingkah seperti priai zaman kolonial? Mengapa mereka yang digaji dari pajak rakyat justru merasa lebih tinggi dan memandang rendah pemberi gaji mereka sendiri? Kalau kayaknya bilang sih masalahnya ini bukan cuma arogansi individual ya. Ini adalah soal mentalitas. Dan mentalitas itu adalah kami versus mereka. Soal epri the core, jiwa korsa yang membangun tembok tebal dan memisahkan mereka dari rakyat yang seharusnya mereka layani. Mentalitas kami versus mereka ini, kalau kayaknya lihat, termanifestasi dalam dua bentuk, ucapan dan tindakan. Nah, pertama dalam ucapan. Kita lihat bagaimana para pejabat publik tuh memandang rakyat. Pada Agustus 2025, politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebut perbandingan gaji DPR dan UMR itu sebagai sesat logika. Sementara di Desember 2024, jubir kepresidenan Adita Irawati juga menggunakan istilah yang sama. Istilah yang sama itu adalah keduanya sama-sama memakai kata rakyat jelata untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini adalah sebuah istilah yang kalau menurut Kak Erni sih kayaknya memiliki konotasi yang merendahkan ya. Nah, oke, itu tadi dalam ucapan. Yang kedua dalam tindakan. Nah, kalau pejabat kan sebatas ngomong tuh ya perlakuan juga sih gitu. Tapi ada aparat penegak hukum itu ada yang lebih lagi. Mereka bertindak ya. Nah, contoh paling nyata itu ya studi aku soal wrongful criminal justice process atau kesalahan proses peradilan pidana. Nah, siapa korbannya? Ya selalu orang yang lemah, kelas bawah, rakyat jelata yang sama. Dan yang paling menunjukkan mentalitas kami versus mereka dari ini adalah prosesnya. Dimana dari kepolisian sampai peradilan, aparatnya tuh seolah bekerja sama bukan untuk mencari keadilan bagi korban, tapi untuk seolah menutupi kesalahan aparat sebelumnya. Jiwa korsa mereka tuh jadi dipakai untuk melindungi kami sebagai aparat dari mereka, dari rakyat gitu. Dan ini adalah bukti bahwa sistem ini melihat rakyat sebagai musuh, bukan unsur yang harus dilayani justru. Nah, oke. Pertanyaannya, kenapa sih mentalitas ini bisa begitu mendarah daging ya? Beberapa ahli menunjuk ini adalah warisan sejarah feodal. Sejarawan UGM Prof. Suhartono bilang ini sisa birokrasi feodal era kerajaan yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Sementara dosen Universitas Airlangga Bapak Suko Widodo menambahkan budaya ini melahirkan komunikasi elitis, kaku dan arogan, di mana publik akhirnya merasa digurui. Nah, itu semua benar, tapi warisan feodal itu kayaknya nggak akan bertahan kalau tidak dipelihara dan diproduksi ulang terus-menerus. Nah, di sini KRI melihat ada akar yang lebih dalam. Dulu dosen KRI itu pernah tanya itu di kelas, kenapa sih hakim-hakim kita tuh jarang menjatuhkan putusan yang nggak mainstream gitu? Jawabannya beliau ya, pada akhirnya setelah kita bingung ya, ya karena para hakim itu berasal dari keluarga hakim juga. Nah, di situ tuh KRI ngeliat, garit gitu. Ini intinya, yang membuat jarak ini abadi adalah privilege dan sistem reproduksinya, yaitu nepotisme. Nah, sistem penerimaan yang KKN itu, yang nepotisme itu, membuat mereka merekrut keturunan atau kenalan mereka sendiri. Nah, para nepo baby ini kemudian kan menjalani pendidikan militeristik ya, yang akhirnya mengagungkan epri the court lagi gitu. Ya udah lengkap sudah gitu. Tembok kami versus mereka tuh jadi makin kokoh. Sistem rekrutmen personal yang mengabaikan publik dan hanya mementingkan loyalitas kelompok ini akhirnya bertahan gitu. Nah, secara teoritis gitu, kita bisa jelaskan kayak ini ngelihat sih dari dua kerangka ya. Nanti kalian boleh ajukan teori sendiri. Yang pertama, ini adalah benar cerminan dari struktur feodal, terutama neo-feodalisme. Ya. Sejarawan Mark Bloch 1962 itu mendefinisikan feodalisme sebagai tatanan sosial yang lahir dari melemahnya negara, di mana loyalitas terpusat pada ikatan personal antara tuan atau lord dan bawahan atau vassal, bukan pada hukum atau publik. Nah, dalam birokrasi kita, jabatan publik itu telah menjadi tanah feodal baru tuh yang dapat diwariskan melalui jaringan, dan loyalitas aparat terikat pada atasan yang memberinya posisi, bukan kepada negara. Oke. Nah, kedua, mekanisme pewarisan ini berjalan lewat relasi patron-klien.
Menurut James C. Scott 1972, hubungan ini nih adalah pertukaran timbal balik yang personal namun tidak setara antara seorang patron atau pejabat senior dan klien atau aparat junior atau kerabat. Nah, patron ini memberikan jabatan dan klien membalasnya dengan loyalitas absolut. Namun, seperti yang ditambahkan oleh Howard F. Stein 1984, hubungan ini sebenarnya sifatnya disfungsional gitu. Karena akhirnya melanggengkan masalah yang seharusnya dipecahkan. Patron bergantung pada ketidakberdayaan kliennya. Sehingga ia justru akan memperkuat ketergantungan tersebut, bukan menghapusnya. Nah, ini yang membuat sistem ini begitu tertutup dan menolak siapapun yang datang dari luar jaringan utang budi personal ini. Nah, sistem yang berbasis nepotisme dan relasi patron klien ini akhirnya buat KRN sih ya, menciptakan dua masalah besar. Ya, yang pertama, generasi penerus ini jadi terputus ya dari rakyat gitu ya. Dimana orang-orang yang jadi penerus ini nggak pernah merasakan jadi rakyat biasa ya, dari lahir mereka udah mindsetnya beda gitu kan. Dari awal sudah ada kata kami versus rakyat jelata gitu kan. Dan akhirnya orang-orang ini membuat kebijakan-kebijakan yang jelas lebih mengunggulkan kepentingan kelompoknya daripada rakyat gitu. Yang kedua, ada orang jujur loh yang terjebak dalam sistem ini. Jadi kalaupun ada orang jujur dari kelas bawah yang berhasil masuk, yang beritanya tuh sampai viral gitu, saking langkanya, ya, atau buat publikasi lah gitu. Jadi mereka tuh harus milih ikut sistem atau jadi musuh. Kalau salah satu kenalan Karen bilang ya kalau nggak ikut sistem kita bisa jadi musuh mbak gitu kan. Nah itu. Jadi kawan inilah ya analisis Karen ya. Kalau pejabat lahir dari pejabat, aparat lahir dari aparat, ya mereka hanya akan mengikuti jejak pendahulunya gitu. Ya semakin jauh dari rakyat, dari rasa yang sama dengan rakyat gitu kan. Dan pajak kita akhirnya bukan lagi dianggap gaji tuh, tapi upeti gitu kan kepada raja dan ratu, kan keren ya. nah ini mengapa reformasi polisi, perbaikan negara ya pasti mandek. Karena mentalitas us versus them ini masih mengakar. Para pelayan publik ini masih merasa lebih mulia dari kita yang mereka layani gitu. Nah ini sih pandangan kecil KRI. Silakan kawan bebas berpendapat apakah setuju atau tidak. Dan siapa tahu teman-teman juga punya masukan yang bagus dan analitis gitu ya. Boleh di-share di sini. Yang penting disampaikan dengan elegan dan analisis yang relevan. Oke. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai sini. Like and subscribe. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.